Hidup itu jangan banyakin gaya, tapi banyakin uangnya. Apalagi di usia muda. Kadang kita tuh nggak butuh loh motivasi. Yang kita butuhin adalah cuan. Hai semua, hai teman-teman. Saya Bulan yang akan menemani teman-teman semua di podcast kajian kewirausahaan. Tema kita kali ini sangat-sangat recommended banget, berfaedah banget supaya jadi anak muda yang startup untuk growth mindset. Yaitu, penasaran kan? Tema kita kali ini menumbuhkan pikiran mahasiswa Gen Z untuk pentingnya mencari cuan. Cuan tuh penting banget kan? Iya, iyalah, masa nggak penting? Lembar uang tuh memang sih bukan segalanya. Lembar uang itu bukan segalanya. Ya, karena masih ada kartu kredit dan lainnya. Tentunya hari ini kita nggak sendirian dong, ditemani oleh Mbak sekaligus coach kita, yaitu Mbak Dita Utamita Dwi. Oke. Udah ada Mbak Dita Utamita Dwi ya. Betul ya Mbak ya? Nama kepanjangan Mbak Ya, Dita tuh Mbak Dita Utamita Dwi. Oke. Nah Mbak Dita ini izin spill Mbak. Mbak Dita ini sampai sekarang tuh ternyata pebisnis yang konaah gitu Mbak ya. Dari kapan nih? Dari semester kemarin atau dari mulai tahun berapa sih Mbak? Kemarin buka usahanya? Usaha buket ya? Pemilik atau apa sih namanya? Owner dari usaha Buket Barokah. Nah, Mbak Dita sendiri nih mulai usahanya kemarin tuh kalau nggak salah Mbak Dita pernah spill kalau pernah buka usahanya ini sejak masih kuliah ya, sejak mahasiswa. Bener, Mbak? iya Mbak tuh sebenarnya udah dari sekolah dulu sih udah buka-buka kayak gitu, udah nerima orderan kayak gitu. Tapi pas awal-awal kuliah tuh mulai macet. Terus di awal tahun 2021 kalau nggak salah, itu Mbak mulai lagi bisnis ini. Oh, Udah sempat. Oh, iya iya, alhamdulillah. berarti sempat pernah vakum juga terus bangkit lagi gitu ya, Mbak ya? Ah, Oke. Nah, dari Mbak Dita nih, dari pengalaman Mbak Dita sendiri. Kita kan hari ini mau sedikit bincang-bincang tentang cuan. Insya Allah cuan-cuan barokah ya. Jadi hari ini kita akan membahas membentuk pikiran mahasiswa Gen Z untuk pentingnya mencari cuan. Intinya mindset nih, mindset seorang mahasiswa untuk mencari cuan sendiri. Nah, hari ini kan kedatangan Mbak Dita Utamita Dwi. Aku inget terus Mbak Dita ini eh, seorang wanita perempuan yang mana usianya masih muda, sangat sangat menginspirasi juga. Karena kenapa usahanya dari Mbak Dita itu terus berjalan mulai dari mahasiswa sampai sekarang hingga eh, selesai menjadi mahasiswa. Namun usahanya terus berjalan gitu. Nah, Mbak Dita, hari ini kami minta nih ya, para pendengar juga minta pasti trik-triknya itu gimana. Oh iya, dari tadi Ulan belum ucap salam ya. Assalamualaikum Mbak Dita. Oh iya Waalaikumsalam lupa. Nah, Mbak Dita, warahmatullahi. boleh nggak sih di bincang-bincang kita kali ini, Bulan manggil Mbak Dita tuh coach? Atau pendengar juga boleh manggil coach untuk Mbak Dita. Boleh nggak? Izin dulu nih. Boleh ya, Oh, ya coach? udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya belum pantas dipanggil coach. Insya Allah bisa lah ya, Mbak. Jadi pelatih kami karena hari ini tuh Mbak Dita akan apa ya? Pasti akan men-spill solusi dan pengalaman Mbak Dita kemarin dan tentu juga kami yang sebagai pendengar pasti nyontek nih, minta ilmunya dari Mbak Dita. Oke. Nah, mungkin dari awal dulu ya, dari sejarah Mbak Dita mungkin bisa ceritain dulu deh perjuangan Mbak Dita dulu waktu jadi mahasiswa mencari cuan gitu. Jadi kami yang para pendengar tuh bisa oh kayak gini ternyata menginspirasi sekali kan karena kami sendiri Ulan sendiri sebagai seorang mahasiswa sekarang ini. Hmm. Ya, jadi Mbak tuh sebenarnya nggak dari awal masuk kuliah udah punya penghasilan sendiri, udah bisa cari cuan sendiri itu nggak dari awal. Nah, pas di sekitar pertengahan kuliah lah, mungkin semester 5 atau 6 itu Mbak mulai buka jualan-jualan gitu. Nah, yang di usaha Mbak yang sekarang yang tadi spill buket tadi itu udah kayak jadi hobi Mbak gitu. Jadi Mbak jalanin itu ya sembari menjalani hobi juga bisa menghasilkan cuan ya. Menghasilkan cuan yang
bisa dimanfaatkan untuk keperluan Mbak pribadi khususnya. Oke, oke, Karena oke. untuk mahasiswa kan banyak tuh keperluannya dari buku, terus atau Hmm, yang lain lah. ya Pokoknya. bener-bener sih Mbak, bener. Oke, kalau ngelihat dari Mbak Dita ini sendirinya, Mbak Dita ini seperti anak muda yang punya grow mindset gitu ya. Mindsetnya tuh berkembang gitu pola pikirnya. Banyak sih sekarang Amin. tuh, termasuk Bulan sendiri ini boleh kan Mbak ya cerita sedikit. Kalau Bulan tuh kemarin semester berapa ya lupa. Pernah buka usaha ini Mbak. Cuman apa ya, kalau baca dari kejadian kemarin, oh berarti ya Bulan tuh orangnya nggak kona'ah gitu. Artinya nggak kona'ah di usaha tuh gonta-ganti gitu loh. Pernah usaha Ya, ini, pernah usaha itu, terus ujung-ujungnya sampai sekarang nggak berkembang gitu, malah bingung, aduh aku mau usaha apa lagi ya gitu. Seharusnya tuh sebenarnya bagusnya tuh satu tapi ditekuni gitu nggak Mbak ya. iya Jadi benar. aduh, Mbak Dinta ini seorang yang grow mindset, wah harus dicontek ini. Pokoknya kita sebagai anak muda itu bahkan Bapak Erick Thohir tuh pernah, aduh di mana ya, Bapak Erick Thohir tuh Menteri BUMN pernah bilang kalau anak muda tuh harus memiliki grow mindset. Nah contohnya Mbak Dita ini tadi, pola pikirnya tuh berkembang gitu. Nah, kalau menurut Mbak Dita nih ya, eh versi Mbak Dita nih, kan kita tuh banyak Mbak ya, eh pikiran-pikiran seorang mahasiswa, kayak, "Ah, aku pengen punya uang, aku pengen nyari cuan nih gitu kan. Cuman ada orang gitu ya, khususnya mahasiswa yang misalkan anak muda yang baru-baru mau masuk kepala dua tuh kan sudah, aduh mikir gimana mencari uang sendiri gitu. Iya benar. Nah, mereka mikirnya tuh, ini pengalaman pribadi juga sih Mbak. Mereka mikirnya tuh gini, sekedar nanya ke diri sendiri gimana cari cuan, tapi nggak mau aksi gitu. Ada juga yang aksi, contohnya kayak Wulan tadi, setengah-setengah gitu, gonta-ganti, nggak apa, nggak konsisten. Nah, dari fenomena tadi, dari yang Wulan ceritain tadi, versi Mbak Dita ini coach ya, aku manggilnya coach aja lupa. Coach, dari coach Dita ini gimana kira-kira ya kalau nanggapin anak muda yang kayak gitu? Mungkin untuk membangun mindset itu dimulainya dari niat dulu ya. Niatnya tuh mencari cuan itu untuk apa? Misalnya cuman untuk keperluan dunia, untuk misalnya cuman untuk jajan atau untuk main, untuk apalah yang mungkin kurang manfaatnya itu kurang, ya kita orientasinya ya cuman ke dunia aja gitu. Nggak bisa bertahan lama. Nah, kalau udah terpasang niat itu, kita tuh niatnya yang baik. Karena semua hal itu harus dibarengi dengan niat yang bagus dan baik. Diniatin dulu nih, misal kita jualan. Hasilnya tuh untuk apa? Misalnya eh, dari penjualan itu sebagiannya kita sedekahkan atau kita kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Atau kita kerja sama hasilnya untuk kebermanfaatan yang nggak cuma kita sendiri yang menikmatin, orang lain pun bisa menikmatinya. Terus saat itu kita buat target juga supaya bisa menjadi motivasi dalam terus menjalani usaha kita itu. Yang kedua itu setelahnya kita harus pasang aksi. Kalau cuma niat-niat aja, yang kata Wulan tadi, aku pengen jualan ini, aku pengen jualan itu, tapi nggak dilakonin, itu ya nggak bakal menghasilkan. Jadi buat poin-poin apa saja harus kita lakukan sesuai dengan passion kita. Nah, itu harus kita eh, realisasikan, harus kita adakan aksinya gitu. Setelah niat, kita pasang aksi, dan yang ketiga itu harus istiqomah, konsisten ya. Kalau kita udah buka usaha nih, kayak kata Wulan tadi jualan, misalnya jualan makanan, apa, contohnya kayak basreng lah ya. Nah, kita tuh harus konsisten. Dari konsisten itu kan awalnya memang kecil. Nah, lama-kelamaan kalau kita bisa istiqomah menjalani usaha itu, maka hasilnya juga akan memberikan hasil yang baik untuk kita gitu. Oke, Mbak tadi nyinggung, kok Mbak lagi, Coach ya. Coach Dita tadi tuh nyinggung tentang passion. Setiap orang kan beda-beda tuh ya passionnya.
Nah, ini Hmm. banyak banget yang nanya gitu ya. Mau dari pengalaman diri sendiri maupun teman-teman sekitar yang nanya, "Aduh, ini gimana sih? Mau buka usaha, aku bingung. Mau jualan ini, udah ada yang ini jualan. Terus aku bingung nih mau mulai dari mana, soalnya modalnya cuma segini gitu. Ataupun eh aku udah usaha ini kok nggak maju-maju ya. Oh, apa udahin aja gitu ya. Nah, banyak banget yang nanya kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang fashion, kan orang beda-beda nih, Mbak. Terus kalau Ya. misalkan di era sekarang, era yang apa ya, perubahannya tuh masif banget, disrupsi ya. Yang telah peta profesi anak muda tuh saat ini tuh banyak banget, macam-macam. Nah, sedangkan persaingan di era digital tuh nggak lagi seperti zaman dulu. Sekarang tuh anak-anak mudanya tuh asalkan ada grow mindsetnya tadi dan agility, bisa dengan mudah melakukan apa ya, bisa melakukan mengeksplor apapun yang dia miliki gitu, potensi yang passion yang dia miliki terhadap berbagai bidang. Nah, apakah kita harus mengetahui dulu nih Mbak potensi kita tuh apa, terus kita baru eksekusi, atau kebalikannya nih, misalkan kita belum tahu nih potensi kita apa, tapi misalkan ada nih sekaligus muncul ide langsung dieksekusi. Nah, itu gimana, Mbak? Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi gini, kita tuh sebenarnya nggak akan tahu apa dan bagaimana potensi kita jika kita tuh nggak pernah mencoba beberapa hal. Oh, bener sih, bener-bener. Misalnya kita pertama coba tuh jualan. Nah, kira-kira di passion kita yang mana ya nyaman di profesi itu, berarti kita udah ketemu sama passion kita. Kalau masalah gagal itu ya nggak apa-apa, anggap aja gagal itu sebagai bumbu dalam proses menuju sukses. Tuh. Oke, Mbak. Dari percobaan-percobaan yang gagal itu kan kita akan menemukan apa tuh potensi kita. Nah, itu. Terus sih, karena kalau orang sering gagal itu, kalau bahasanya sering banget dengar tuh, kebentur dulu nih baru kebentuk, ya kan, Mbak? Nah, ya, ya benar-benar. Dibentuk, dibentur, terus terbentuk. Iya, bener banget. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Kita sebagai anak muda itu harus banget punya mindset untuk mendapatkan cuan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus? Kalau misalkan seorang tersebut, kalau anak muda itu gimana ya, keturunan bangsawan ataupun yang memiliki harta yang digadang-gadang 7 keturunan gak akan habis, kenapa harus gitu? Sedangkan dia mencukupi, kenapa harus mencari cuan? Oke, kembali lagi ke niat awalnya tadi. Kita tuh cari cuan untuk apa? Gitu ya. Apa cuman untuk dapat cuan udah atau ada niat lain yang lebih baik sehingga mendorong kita untuk terus berusaha menciptakan mindset yang baik pula. Terus kan kalau misalnya kita dari keluarga berada tuh yang kata Wulan bangsawan. Kalau kita cuman bergantung sama harta dari keluarga itu kan ya itu kan harta keluarga gitu. Nggak ada usaha dari kita sendiri. Tapi kalau kita ada penghasilan sendiri itu akan membuat kita lebih mandiri, lebih bangga, tapi bangga di sini bukan berarti sombong, bukan berarti bangga diri, tapi lebih punya apa ya, punya dorongan untuk kita terus berusaha gitu loh. Dan orientasinya juga jangan hanya untuk cari uang udah, tapi bagaimana nantinya kita memanfaatkan uang itu dalam hal kebaikan kah atau hanya untuk urusan dunia. Karena kan dari sebagian dari rezeki kita itu kan
pastinya ada rezeki orang lain juga gitu. Jadi yang merasakan cuan kita itu bukan hanya kita sendiri. Ya, karena ini apalagi seorang muslim ya, karena seorang muslim itu eh, harus kaya ibaratnya tuh. Ya kan seorang muslim itu harus kaya agar bisa menolong saudara-saudaranya gitu. Kita harus jadi anak muda yang Ya. apa ya, miliarder muslim lah, insya Allah, amin amin. Untuk Mbak Dita nih udah punya usaha nih, calon nih miliarder muslim, amin. Kira-kira ini cuan eh gimana ya? Cuan tuh penting gak sih, Mbak? Cuan tuh penting gak sih? Cuan. Kira-kira kalau bulan hidup nggak ada cuan tuh gimana? Kayaknya hampa deh. Karena mau beli apa-apa ya pakai cuan sekarang itu. Cuman nyarinya banyak yang Ya, ngeluh benar. gitu kan. Banyak yang kayak misalkan ada kerikil-kerikil apa gitu, udah ngeluh. Nah, dari Mbak Dita kemarin waktu awal mula mau buka usaha Buket Barokah ini sehingga menjadi ownernya, itu pernah nggak sih Mbak ada kayak sesuatu yang memang bikin Mbak Dita tuh terdorong gitu, kayak misalkan eh Mbak Dita ini suka banget sama buket atau gimana ya, eh ada keperluan mendadak dan Mbak Dita tuh mau nggak mau terdorong gitu, ah aku harus punya usaha sendiri gitu, aku harus bisa nyari uang sendiri. Kalau awal mulanya itu mungkin dari hobi ya, dari hobi yang Mbak tuh memang hobi buat-buat kayak kerajinan gitu. Terus lama-kelamaan kok, oh ternyata hobiku ini bisa untuk bisnis, bisa untuk usaha dan bisa menghasilkan uang. Dan uang itu bisa untuk memenuhi sebagian ya, bukan seluruh sebagian dari kebutuhan Mbak gitu loh. Misalnya pas Mbak kuliah, Mbak bisa beli buku sendiri itu pakai uang sendiri misalnya gitu. Terus untuk bayar UKT juga bisa gitu loh. Wow, keren loh. Kalau misalkan eh, dari omset penjualan bisnis Mbak tadi udah bisa mencicil UKT, itu udah keren banget, Mbak. Wah, jadi malu nih. Karena udah sekarang mahasiswa gitu, tapi masih ngandelin transferan dari orang tua gitu. Ini buat para teman-teman yang dengar, ini motivasi banget buat kita ya, buat bisa men-startup lagi nih kita sebagai anak muda generasi Z, Gen Z. Kita harus mencontoh ini, potensi-potensi kita tuh harus kita asah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak, tapi kita masih bincang-bincang dikit deh, tapi penting-penting jangan sampai ini pertanyaan terakhir tapi apa ya, tentang pertanyaan terakhir kita udahin gitu. Jadi masih ada lagi sebenarnya pembahasan kita Mbak, cuman ini pertanyaan terakhir aja. Kunci utama maju untuk membangun kepercayaan diri, karena kepercayaan diri kan penting banget nih untuk mengawali proses kita dalam berusaha. Kita tuh jangan pernah menyerah. Jadi kita harus pasang target. Untuk semua hal positif, jangan katakan tidak sebelum kita mencobanya. Karena Allah tuh nggak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi ya kita harus punya perjuangan sendiri gitu loh. Pasang target sendiri, nanti kalau sudah ada hasilnya juga kita yang akan menikmatinya gitu. Ya ampun Mbak, dari tadi aku tuh cuma paling aja. Setiap Mbak Dita ngomong tuh semuanya masuk ngena gitu. Sebagai seorang mahasiswa yang belum bisa menghasilkan cuan itu tertampar banget. Ya Kalau kan kalau gimana? lanjut Mbak, nggak apa-apa lanjut. Kalau di masa-masa mahasiswa tuh sebenarnya peluangnya tuh bisa dibilang sebagai peluang emas ya. Soalnya kita belum belum eh, dituntut terlalu dalam untuk berkecimpung di dunia kerja. Fokus kita tuh kalau mahasiswa kan biasanya cuma belajar, belajar, belajar. Ah, Nah, bener bener. sebenarnya di fase ini tuh kesempatan udah nggak jadi mahasiswa lagi, kita tuh nggak bingung lagi cari nanti mau kerja apa ya, terus oh nanti mau buka usaha apa ya gitu loh. Jadi mumpung masih menjadi mahasiswa,
ya dimanfaatin. Mbak lo juga dulu pas mahasiswa, sekarang mikirnya kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari mahasiswa dulu gitu loh? Nggak dari awal punya mindset yang grow mindset kata Wulan tadi ya gitu. Baru Oke. akhir-akhir ini Mm-mm. eh sebenarnya juga masih belajar sampai sekarang sih gitu. Oke, ini buat para pendengar nih, para pendengar kita Mbak ya, khusus Ulan juga ini benar-benar harus grow mindset dan buang itu fixed mindset gitu. Buang itu Hmm. sifat-sifat monoton yang tidak berkembang. Kita harus mengembangin pola pikir kita. Kita pasti sebuah orang tuh punya potensi. Oke Mbak, ada mungkin ada yang Mbak ingin sampaikan untuk adik-adik, untuk para pendengar, untuk para teman-teman juga, untuk para Wulan juga. Para Wulan ya. Para Wulan, karena Wulan kan banyak Eh, banget nama Wulan. benar-benar. Jadi untuk semua hal besar itu kita mulai dari hal terkecil dulu. Karena nggak ada hal besar yang nggak dimulai dari hal kecil. Jadi hal kecil itu konsisten, istiqomah, maka akan menghasilkan hal yang besar, sesuatu yang besar, dan hasil yang besar pula. Dan Oh, harus diiringi dengan doa dan tawakal gitu. iya sih. Dan makan tempe juga ya Mbak. Aduh, kenapa di-spill ya? Makan tempe juga. Mbak Dita ini suka banget katanya makan tempe. Sebenarnya aku juga suka sih Mbak, cuman nggak terlalu favorit gitu. Mbak Dita suka banget. Jangan-jangan ini pengaruh tempe juga nih, vitamin dari tempe. Ah, Oke, iya. Mungkin intinya ya. teman-teman semua, kita harus menjadi entrepreneurship mindset. Karena bisa menjadi modal awal bagi seorang pebisnis. Nah, diskusi kali ini kita kan tadi tentang bisnis nih. Sudah ada tips dan triksnya dari Mbak Dita, Coach Dita, lupa lagi. Semoga dari Coach Dita ini tadi bisa bermanfaat. Para pendengar juga bisa langsung nih, langsung apa ya, mengimplementasikan, langsung aplikasiin. Oh, barusan tadi kan dengar dari podcastnya, terus langsung diterapin ketika menjadi mahasiswa ataupun sudah selesai menjadi mahasiswa. Langsung tadi tips-tips dari Mbak Dita, mulai dari niat, terus buat target, aksi, istiqomah, konsisten dan segala macam tadi kita bisa mengaplikasikannya. Dan khusus anak muda Gen Z khususnya yang sekarang menjadi mahasiswa, mungkin kita harus menjadi anak muda yang startup, harus lebih maju lagi dan grow mindset. Oke, Mbak Dita, ada closing statement, mungkin ada kata-kata yang ingin apa, kata motif apa ya, kata mutiara yang menjadi motivasi Mbak Dita, Coach Dita ini, ada nggak Mbak? Tadi ya, untuk semua hal positif jangan katakan tidak sebelum kita mencobanya, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi jangan pernah takut gagal untuk mencoba. Gagal Oke. itu hanyalah bumbu sebagai proses untuk menuju sukses gitu. Wah, ternyata kata-kata itu sangat dipakai oleh Mbak Dita dan berpengaruh terhadap hidup Mbak Dita ya, Mbak. Oke, Mbak. Udah berapa menit ini kita? Silakan melanjutkan aktivitasnya, Coach Dita Utaminta Dwi. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.